Via pergi masuk ke dalam apartemen om aku. Tiba-tiba istri om aku itu datang langsung marah-marah ke Via, bilang Via, Via memang udah gak cinta sama saya. Via lebih memilih om saya. Tolong kamu jangan jadi pelakor, apalagi dalam rumah tangga om aku sendiri. Aku liatin, ternyata dia masuk ke dalam kamar, di mana di dalam kamar itu ada om aku. Lama banget dia di dalam. Akhirnya aku coba untuk buka pintu. Dan Mas tahu apa yang aku temuin? Dan udah deh mas, gak usah diterusin ini. Kayaknya ini deh, ngarang cerita dia. Aku deket Mas Uya sama Ray. Iya dia kan duda, makanya aku deket sama dia Mas Uya. Wait, omku belum cerai loh. Kamu sekarang jujur aja sama aku di depan Mas Uya. Kamu ngentukkan sama omku. Sekarang kamu ngaku aja kalau kamu selingkuh sama mamaku, karena aku udah tahu semuanya dari Leo. Maksud kamu apaan sih? Aku nggak ngerti loh. Leo udah kasih tahu semua bukti-bukti sama aku. Ada foto-foto kamu juga pas kamu ke villa. Sama om lo? Iya, dia pernah ada kejadian di mana kita sekeluarga liburan bareng ke villa, dan saya berangkat bareng sama keluarga saya. Pas sampai, dia udah ada di sana sama om. Dan Mas tahu itu kejadiannya kapan? Itu kejadiannya malam-malam. Itu bukan siang. Kamu ngapain di sana berdua sama om saya? Aku nggak ngapa-ngapain Mas. Oke, sekarang lo jadi lo kesini tuh pengen ngebuktiin dia selingkuh sama om lo apa enggak? Iya. Om kandung nih om lo. Om kandung adik mama saya sendiri. Bahkan om saya itu masih punya istri dan anak, Mas. Mereka masih belum cerai. Leo ngasih tahu ke saya kalau Vira ada main sama om saya, dan Leo tuh ngasih bukti-bukti ke saya berupa foto juga Vira. Oke, ini pacaran berapa lama sih deh? Baru 5 bulan Mas. Mas dengar sendiri kan? Berapa tadi? Berapa bulan? 5 bulan. Kamu inget bulan kapan kita jadian? Kita Ya jadian itu. udah 6 bulan, Mas. Bahkan kamu, kita 6 bulan aja kamu gak inget. Ya udah beda sebulan mas. Karena 1 bulan. Tapi hal-hal kayak gitu aja buat aku tuh berarti banget, tau gak Via? Ya udah gini. Lo sayang sama cewek lo nggak? Ya kalau saya nggak sayang, saya nggak akan pertahanin dia sampai sekarang. Ya Mas. udah sekarang lo dihipnotis dulu gimana? Apa mau gimana? Saya kan bawa dia ke sini untuk dihipnotis sama Mas Uya. Saya pengen tahu kebenarannya. Bener gak dia selingkuh? Ya lo dulu. Ya saya buat apaan, Mas? Saya cuma pengen tahu dia selingkuh atau enggak sama om saya. Itu aja. Saya datang Ya sini minta. udah sekarang gimana jadi? Ayo, Pia mau. Ya kan aku nggak ada hubungan apa-apa juga Mas sama. Kamu kalau nggak salah, kamu harusnya nggak usah ketakutan kayak gitu, Via. Kamu dulu aja kalau misalkan mau. Aku nggak apa-apa kalau aku dihipnotis, tapi aku minta kamu juga dihipnotis. Kamu nggak percaya sama aku? Katanya kamu sayang sama aku, katanya kamu cinta sama aku. Oke, aku sayang sama kamu. Kalau aku nggak sayang sama kamu, nggak mungkin aku sampai sekarang sama kamu. Tapi Via. kenapa kamu melakukan hal yang kayak gini? Aku cuma pengen tahu aja kejelasannya. Bukti-bukti yang Leo kirim ke aku itu udah sangat valid banget menurut aku. Kamu juga pernah ketahuan malam-malam ada di villa sama om aku berdua. Itu apa? Kalian bukan siapa-siapa. Bahkan om saya tuh masih punya istri. Leo tuh siapa sih? Jadi Leo itu teman aku, Mas. Dia sahabat baik aku. Cuman satu kantor sama Via dan sama om. Mereka satu gedung. Oke, ya udah mau nggak dihipnotis? Berani nggak? Kalau aku nggak mau gimana? Kamu sekarang jujur aja sama aku di depan Mas Uya. Kamu ngentukkan sama mamaku? Kok gitu ngomongnya? Iya Mas, kok dia begitu sih ngomongnya? Padahal kan aku nggak ada hubungan apa-apa Mas. Kamu? Aku sakit hati loh Mas dibilang begitu. Oke. Aku juga sakit pas kamu. Udah lah, Mas. Ya udah lu dihipnotis dulu deh udah. Ya, oke. Maju. Ya, oke lihat sini buka. Oke, tarik napas yang dalam. Jangan emosi dulu, nanti percuma. Tarik napas yang dalam dari hidung. Lihat sini depan. Tarik napas yang dalam hidung, keluarkan dari mulut dan hidung. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, jadi lo curiga pacar lo main sama om lo, maksud selingkuh sama om lo gitu? Iya. Terus, om lo punya anak, istri? Punya, Mas. Ya, terus? Mereka masih belum bercerai, bahkan anaknya masih kecil. Yang aku tahu anaknya aja masih butuh ASI, tapi Via di sana berperan untuk ngejagain anaknya, dan mereka sengaja misahin anaknya dari istri om aku itu. Jujur Mas, aku masih sayang sama Via. Tapi aku curiga kalau dia ada main sama om aku sendiri. Aku pernah mergokin mereka pas lagi jalan bareng, tapi aku coba untuk positive thinking.
Aku bahkan sering cerita ke om aku kalau semua tentang Via, masalah aku sama Via. Aku minta tips dan nasihat. Aku pengen nikah sama Via, Mas. Tapi di belakang aku ternyata malah mereka yang jadian. Maksudnya Via tadi jagain anak om lo, bagaimana? Ponakan lo bagaimana sih? Iya. Jadi om aku itu tinggal di apartemen sama istrinya, sama anaknya. Tapi sekarang mereka udah pisah rumah. Istrinya udah keluar dari situ. Dan yang aku tahu, aku juga pernah mergokin Via pergi ke apartemen om aku itu dan bawa anak om aku masuk. Via itu sering jagain anaknya om aku, Mas. Bahkan mereka sering pergi bertiga. Oke. Ada buktinya nggak? Atau lo tau dari mana gitu loh? Ada buktinya nggak ini? Leo udah kasih tahu semuanya ke aku, Mas. Leo kasih foto-foto Via ke aku di belakang Via. Aku juga tahu pernah buntutin Via ke apartemen om aku. Aku bolos kerja waktu itu. Aku sengaja nguntit Via seharian. Dan aku nggak sengaja ngelihat kalau Via pergi masuk ke dalam apartemen om aku. Hanya berdua aja sama anak om aku. Aku coba untuk lebih dekat lagi. Tiba-tiba istri om aku itu datang Ke apartemen itu? Iya. Aku ngumpet lagi, tapi aku ingin dengar apa yang terjadi. Dan aku lihat pintunya dibuka. Istrinya langsung marah-marah ke Via, langsung nunjuk-nunjuk Via, maki-maki dengan kata-kata kasar, bilang Via per. Terus om aku langsung ngebelain Via. Dari dalam dia langsung teriak ke istrinya. Di situ aku dengar mereka berantem, Mas, berantem gede. Setelahnya aku juga dengar ada kayak ada benda-benda yang berjatuhan dan istrinya itu teriak-teriak. Dia minta anaknya untuk dibalikin sama dia. Dia minta kalau semisal omku mau ceraiin dia nggak apa-apa, asal anaknya balik sama dia, tapi nggak diurus sama ini. Omku marah, omku teriak balik ke istrinya. Tapi akhirnya yang terjadi istrinya malah diusir. Anaknya juga gak dibiarin pergi sama mamanya. Padahal anaknya masih menyusui, Mas, butuh ASI. Anaknya dipegang siapa? Via lah. Loh, ini kayak cerita yang sama yang baru lagi. Apa dia tuh, siapa tuh? WNA tuh yang Korea apa segala macam deh. Itu gak bener, Mas. Dia ngarang, Mas. Buktinya mana coba? Kalau misalkan cuma omongan aja, semua orang juga bisa. Kalau misalkan itu betul ya, aku cuma mau buktinya itu mana. Aku juga punya satu cerita lagi nih, Mas, yang aku sembunyiin. Aku pernah waktu liburan Natal kemarin, aku sama keluargaku kita sewa villa. Aku rencana pergi ke villa itu di hari Selasa sore. Mas tahu pas kita nyampe villa ada siapa? Aku lihat ada Via, Mas, sama om aku doang. Itu kejadiannya malam-malam, Mas, bukan siang. Kan ada keluarga lo, macam ada keluarga yang lain. Aku bareng sama keluarga aku. Kalaupun Via mau ikut bareng, harusnya dia ikut bareng sama kita. Kenapa harus sama omku berduaan di villa di saat kita belum pada datang? Coba Mas berpikir ke arah situ. Aku nggak bisa berpikir positif, Mas. Tapi aku diem aja. Aku nggak mau ngerusak suasana Natal waktu itu. Tapi aku kesel dalam hati aku. Aku jengkel. Aku pengen nanya Via, tapi aku nggak berani. Karena di situ ada keluarga-keluarga besarku, Mas. Lalu kita, seperti biasa, kita kumpul di ruang tamu, kita ngobrol, bermain bersama keluarga yang lainnya. Tanpa sengaja, posisi tangga itu agak ke belakang, Mas. Nggak terlalu kelihatan jelas dari ruang tamu. Puji Tuhannya aku waktu itu mau ngambil minum, aku ngelihat ada orang yang naik ke lantai 2. Dan pas aku lihat lagi, itu Via, Mas. Aku lihat Via naik ke lantai 2 dan aku kuntit dia. Sementara kita semua lagi pada di ruang tamu semua, kecuali om aku sama anaknya. Aku liatin, ternyata dia masuk ke dalam kamar, di mana di dalam kamar itu ada om aku sama anak. Aku tunggu dia di dekat tangga. Via nggak pernah keluar, Mas. Lama banget dia di dalam. Akhirnya aku coba untuk buka pintu. Dan Mas tahu apa yang aku temuin? Dan Udah deh, Mas. Gak usah diterusin, ini kayaknya ini deh. Ngarang cerita dia. Nggak, sini. Kamu duduk. Kamu mau kemana? Hah? Ya ini kan emang gak betul ceritanya, Mas.
Aku cuma mau buktinya aja. Kalau Ya, misalkan soal omongan tuh semuanya bisa. Oke, dia Natal, berarti lu beda agama sama dia nih? Beda. Mas Uya lihat sendiri aku pakai hijab. Iya, nanya, makanya saya nanya. Oke, terus? Iya, dan aku masuk ke kamar itu, aku pelan-pelan, aku ngintip dari balik pintu. Aku menyaksikan pemandangan yang luar biasa sekali. Aku di situ udah nggak bisa lagi menyangkal, Mas. Cukup Mas, bangun aja, nggak jelas dia. Oke, Udah ya. ngarang ceritanya Oh ya udah, kemana-mana. makanya kita dengerin dulu. Terus apa gimana? Di situ posisi tidur om aku di pinggir kasur, anaknya di pinggir kasur yang satunya lagi, dan Via ada di tengah-tengah mereka. Coba Mas Uya bayangin perasaan aku waktu itu kayak gimana. Tapi aku lagi-lagi aku harus diam karena aku nggak mau ngerusak suasana Natal waktu kemarin. Kejadiannya baru Natal kemarin, Mas. Baru banget. Aku udah nggak bisa berkata-kata lagi. Aku cuma bisa diem, aku juga nggak bisa marah. Keponakanku kasihan, dia lagi tidur. Aku sayang banget sama keponakan aku, Mas. Terus juga ada oma di bawah. Aku nggak mungkin teriak-teriak. Takut. Aku nggak mau ngerusak suasana kita waktu itu. Biar aku pendam sendiri. Suatu saat aku pasti akan ngomong sama Via. Aku cuma nunggu waktu yang tepat aja. Oke. Seberapa besar cinta lo sama Via? Aku kalau ngomongin masalah cinta, Mas, demi Tuhan aku cinta sama dia, Mas. Aku ada yang deketin pun aku nggak akan mau. Pernah ada satu orang cewek, dia baik sama aku tapi aku nggak suka. Karena menurut aku cuman Via yang ada di hati aku, Mas. Makanya aku bener-bener kecewa dengan apa yang udah terjadi. Kita pacaran, mungkin menurut dia baru hitungan bulan, tapi menurut aku niat serius sama dia, Mas. Bahkan, Mas, tanpa sepengetahuan Via, aku lagi belajar agama Islam sedikit-sedikit dari temanku yang beragama Islam. Aku ingin aku sama dia bisa nikah. Tapi Via pernah bilang sama aku kalau keluarganya nggak akan terima kalau beda iman. Makanya aku mencoba untuk berdamai sama diriku sendiri. Aku pelajari semua tentang Islam. Tapi aku juga nggak mau keluargaku tahu. Sesayang itu aku sama dia, Mas. Aku pernah kecelakaan motor. Waktu itu Via lagi sakit. Dia ada di kantor. Di WhatsApp ke aku, dia ngerasa pusing. Akhirnya pada hari itu aku putusin buat izin dari kantor. Aku pakai motorku. Aku pergi ke kantornya Via. Jaraknya lumayan, sekitar 20 kiloan. Aku sengebut-ngebutnya. Aku udah gak mikir apa-apa lagi, Mas. Yang udah ada di pikiranku, aku cuma pengen ketemu sama Via. Aku pengen mastiin kalau dia baik-baik aja dan ada yang rawat. Tapi Tuhan berkata lain, Mas. Pada hari itu aku ngalamin kecelakaan di mana motorku bertabrakan sama motor yang lainnya, kayak semacam adu banteng kayak gitu. Aku udah nggak sadar. Aku udah pingsan di tempat. Dan orang-orang yang lihat aku katanya aku udah kayak orang meninggal. Dengan apa yang terjadi sama muka aku, sama hidung aku, mereka nyangkanya aku meninggal. Ada yang foto-foto terus dikirim di Facebook. Teman-temanku juga lihat berita aku di Facebook. Mereka nyangkanya aku meninggal. Dan aku gagal hari itu untuk nemuin Via. Aku nggak tahu Via waktu itu kayak gimana. Di situ Via marah banget sama aku, Mas. Baru kecelakaan? Aku aslinya kecelakaan, Mas. Bukannya aku nggak peduli sama Via, tapi Via, kita memang sering berantem akhir-akhir ini. Sebelum kejadian kecelakaan kita sering berantem karena aku cemburu sama omku sendiri. Dan Via berpikir kalau aku udah mulai nggak peduli sama dia. Bahkan di saat Via sakit pun aku udah nggak peduli. Aslinya enggak, Mas. Aku sangat-sangat peduli sama dia. Aku kecelakaan, aku dirawat di rumah sakit, tapi aku nggak pernah bilang sama Via. Kok dia nggak pernah cerita sih, Mas? Kalau misalnya dia pernah kecelakaan sama aku, ya mana aku tahu. Nah, emang lo nggak sadar dia berapa lama nggak nongol? Ya, mungkin aku mikirnya dia sibuk atau dia punya cewek lain gitu, aku kan nggak tahu. Waktu itu waktu yang sangat-sangat berat buat aku, Mas. Aku dirawat dan aku juga harus menghadapi kenyataan Via mutusin aku. Lo nggak bilang lo kecelakaan, Via? Aku nggak mau ganggu pikiran dia, Mas. Aku pengen Via tuh seneng
bukan malah aku bebanin pikirannya dengan hal-hal yang enggak. Aku dirawat di rumah sakit lama. Aku juga nggak pernah bisa ketemu sama Via karena mukaku belum 100% membaik. Tapi dia nggak pernah nyariin saya, Mas. Selama saya di rumah sakit, nggak pernah sekalipun dia telepon atau WhatsApp ke saya. Dan di situ semakin berpikir kalau Via memang udah nggak cinta sama saya. Via lebih memilih om saya. Tapi lu sekarang balikan lagi sama dia? Iya, aku balikan lagi sama dia karena pas aku mulai sembuh, aku udah mulai bisa jalan lagi. Aku usaha, dan itu usahanya lumayan keras, Mas, buat yakinin dia kalau aku masih suka dan masih sayang sama dia, niat serius. Dan jujur sih, Mas, aku pasca kecelakaan aku merasa rendah diri, Mas. Aku minder. Aku nggak sepercaya diri ketika sebelum kecelakaan. Aku takut Via nolak aku ketika lihat luka-luka di muka aku bekas kecelakaan. Hidung aku patah. Aku banyak hal yang aku pikirin kenapa aku belum berani nemuin Via pada waktu itu. Selain aku memang harus sembuh dulu. Oke, sekarang gak apa lo pengen ngomongin ke dia, ada ngomong nih. Aku sayang sama kamu, Via. Aku mau ngelakuin apa aja buat kamu. Bahkan aku mau ganti iman aku. Karena aku tahu Tuhan itu satu, hanya aku harus bisa mencintai hambanya. Dan kamu bilang aku harus satu iman sama kamu kalau aku mau nikahin kamu. Aku mau, Via. Aku sayang sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku pengen nikah sama kamu, Via. Dan aku minta sama kamu, Via, tolong kamu jangan jadi pelakor, apalagi dalam rumah tangga om aku sendiri. Kasian, keponakanku masih kecil. Dia nggak ngerti apa-apa. Dia masih butuh kedua orang tuanya. Ya udah kalau gitu, Via udah dengar. Ya, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan bangun. Udah kamu curhatnya sama Mas Uya. Curhat apa ya? Ya udah sekarang Via, berani gak duduk sini? Enggak orang aku nggak ngapa-ngapain Mas Uya. Ya udah kalau ngapa-ngapain gak usah takut dong. Kalau nggak ngapa-ngapain nggak usah takut. Ayo pindah yuk. Oke, sebelum kita tanya-tanya Via, saya juga pengen kasih tahu kalau saya bikin lagu dan nyanyi lagu untuk teman-teman pekerja migran Indonesia di seluruh dunia. Judulnya Berjuta Rindu. Ini lagu buat penyemangat kalian nih. Kaulah pahlawan untuk negaramu. Kaulah pahlawan keluargamu. Tetap berjuang walau kau tahan berjuta rindu. Nah, versi lengkapnya nontonnya di YouTube saya Uya Kuya TV, search Berjuta Rindu Uya Kuya. Share linknya ke teman-teman PMI yang lain ya. Berani nih. Ya udah, karena kan aku nggak ngerasa kalau aku tuh nggak ngapa-ngapain. Aku nggak ada salah apa-apa Mas Uya. Cuma dianya aja yang Ya bicara udah, berlebihan. nggak usah takut. Ya, oke, siap. Maju. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan oke, untuk orang yang season udah gak suka sih saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Saya langsung aja mau nanya sama kamu. Ada hubungan apa kamu sama omnya pacar kamu? Aku deket Mas Uya sama Ray karena dia Ray? Mas Uya, denger kan? Sedekat apa mereka? Dia manggilnya nama, bukan om. Iya udah, kita dengerin dulu. Oke, dekat sama Ray terus? Iya, karena dia satu kantor sama aku dan dia perhatian banget sama aku. Dia baik, bahkan dia selalu beliin aku makan. Dia tuh lebih dewasa Mas Uya dan dia lebih cocok jadiin suami dibanding Ari. Lu satu kantor sama omnya Ari nih? Iya Mas Uya, lagian aku salut banget sama Ray. Dia duda, single father, terus kayak dia tuh pekerja keras banget. Wait. Omku belum cerai loh. Emang sepengetahuan lo, Om Ray ini udah cerai apa belum? Iya, dia kan duda, makanya aku deket sama dia Mas Uya. Omku belum cerai sama istrinya, Mas. Kalau misalkan dia masih punya bini, aku juga nggak akan mau lah Mas Uya. Oke, sekarang intinya lu naksir sama Om Ray ada hubungan apa gimana nih? Aku tuh bukan nggak ada hubungan sama Ray, cuma ya aku baper karena sikap dia ke aku baik dan peduli banget sama aku Mas Uya.
Tapi Ray ini tahu kan lo pacarnya Ari? Dia tahu, bahkan dia udah nggak peduli kalau misalkan aku punya hubungan sama Ari pun, ya yang penting dia sama aku. Dan sebetulnya yang ngejar-ngejar saya tuh si Ray-nya Mas Uya, bukan saya. Oke, tapi lo taunya dia duda gitu? Ya aku taunya duda. Dan Ray pun bilang sama aku, dia akan nungguin aku sampai kapanpun, sampai dia nikahin aku. Oke, ada kejadian di apartemen katanya lu dilabrak sama istrinya Ray, itu bener apa enggak? Betul Mas Uya, dia tuh mantan istrinya Ray. Emang dasar aja mantan istrinya psycho, kata Ray juga dia pemabok, emang gak jelas tuh bininya. Tapi lu dilabrak bener di apartemen itu? Iya aku dilabrak, katanya aku dikata-katain apalah, karena kan aku taunya dia mantan istrinya kan. Emang Iya. Kak Ray juga bilang kalau misalkan dia itu mantan istrinya emang pemabuk, jadi ya udah aku anggap orang gila aja. Dan dari situ saya mulai ngejauhin Ray Mas Uya, karena saya juga bingung ini dia udah cerai atau belum sama istrinya, karena saya nggak mau dianggap pelakor Mas Uya, karena kan awalnya aku taunya Ray itu dia duda. Oke, tapi lu bener ngerawat anak-anaknya ke Ray? Iya, karena Ray-nya baik dan anaknya pun baik, jadi aku kasihan sama Ray, sama anaknya juga Mas Uya. Kasihan juga Mas Uya, anaknya juga dia nggak ada yang ngurus, ibunya nggak ngurus, nggak peduli lagi Mas Uya. Sekarang gimana mau diurus Mas Uya? Kalau tiap kali ibunya datang ke apartemen ada dia terus. Oke, tapi kan dia katanya si Ray udah cerai, masalahnya kan dia dibohongin kayak om lo. Saya nggak tahu. Oke, kalau kita kayak lanjut gitu. lagi. Gimana ya kejadian di villa tuh, lu emang ke villa sama omnya Ari, si Ray ini gimana nih? Nah, aku juga awalnya kaget Mas Uya ketemu Ari di villa. Dan awalnya itu Ray itu cuma ngajakin aku tuh ke taman safari aja. Sama anak-anaknya juga? Iya, sama anaknya juga. Jadi kalau misalkan untuk kejadian di villa itu, aku cuma nenangin anaknya aja Mas Uya yang rewel. Karena kan kasihan kan. Nah di situ aku mungkin kecapean, aku ketiduran Mas Uya. Oke, jadi lu nenangin anaknya tidur di situ? Iya Mas Uya. Tapi aku kaget Mas Uya pas aku bangun-bangun tuh kenapa Ray ada di samping aku dan dia melukin aku. Aku takut Mas Uya, kayak pagi-pagi itu aku kayak mikir aku habis diapain sama dia gitu kan. Dengar kan? Jadi aku nggak bohong kalau mereka tidur bareng di kamar. Oke, dengar lu. Maaf ya, tapi lu pacaran gak sama Ray sebelumnya? Aku deket tapi nggak pacaran Mas Uya. Oke, dulu gak pacaran? Iya nggak pacaran Mas Dan lu Uya. gak pernah melakukan hal-hal yang aneh-aneh kan? Enggak. Mas, coba tolong tanya paling parah ngapain aja? Ngapain aja lu sama omnya, sama Ray? Ya paling cuma pegangan tangan aja kalau jalan kayak mau nyebrang. Oke, itu udah gitu doang. Nah Mas, aku juga penasaran sih Mas. Udah 3 kali dia batalin nikah sama aku. Tolong Oke. tanyain Mas. Kenapa lu batalin nikah? Ya aku nggak yakin aja Mas sama Ari karena posisi dia kerja aja belum pas, terus kayak masih serabutan gitu, jadi kayak gimana mau nikah gitu kan, kayak apa, pas pacaran aja aku kayak gini, kayak nggak ragu, apalagi kalau misalnya udah nikah, punya biaya, punya anak atau apa, aduh Mas, nggak dulu deh. Apalagi dia sekarang nganggur Mas, aku baru tahu kalau misalkan dia nganggur, jadi kayak itu bener-bener alasan aku yang tepat banget buat gak mau nikah sama dia. Tunggu Mas Uya. Tadi dia bilang kalau aku sekarang nganggur ya. Mas Uya tahu nggak kenapa saya nganggur? Nggak tahu. Saya pernah kerja di suatu perusahaan, tapi saya sering izin. Mas Uya tahu izin Nggak yang tahu, saya lu lakuin cerita kenapa? gue nggak Karena tahu, baru tahu nih. saya sering ke rumahnya dia untuk kasih perhatian buat dia, kadang antar jemput dia juga ke kantor karena dia nggak ada kendaraan. Akhirnya? Ya saya dipecat Mas. Jujur aja sekarang saya nganggur Mas. Dan saya baru selesai kursus kemarin, kursus bahasa Korea. Hah? Iya, Khusus bahasa Korea? iya. Saya Wow. rencana untuk ikut ujian, untuk ikut jadi buruh migran di Korea sana. Jadi TKI di TKI, tapi saya belum ngomong semuanya ke dia. Dia belum tahu semuanya. Saya juga nggak ngomong ke dia kalau saya nganggur, tapi Baca bahasa Korea, udah bisa baca Korea? Coba ngomong Korea. Jeremy Ari입니다. Nama saya Ari. Kencana, tuh tau kencana apa? Kencana, dorma. Kencanayo. Kencana, yo. Kencanayo tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kencana. Kencana tuh tidak apa-apa. Iya. Oh, no what-what, bahasa Inggris no what-what. Tidak apa-apa. Rapopo. Kencana. Jadi kalau kereta kencana, kereta tidak apa-apa dong? Iya kan? Enggak kayak gitu juga Mas. Kereta kencana, kereta tidak apa-apa. Gencana, Gencana, oh gencana. Gencana, Arayo, Araso.
Araso, understand? Gitu kan? Ya, betul. Lu mau jadi apa? Mau kerja apa di Korea? Aku nggak tahu sih mas, memang aku rencana buat nikah juga, pengen ngumpulin uang untuk pernikahanku sendiri Tapi sama dia. berangkatnya yang legal, jadi BMI, PMI yang legal ya. Mudah-mudahan. Tapi di Korea sih rata-rata legal sih ya. Sarangi artinya apa? Sarangnya artinya I love you. Dan saya pergi ke Korea juga rencana tuh untuk ngumpulin buat saya rencana nikahin dia. Tapi saya belum bilang sama dia. Oke. Ya udah. Sekarang intinya lu cinta nggak sama si Ari? Ya mas, kalau misalkan dibilang cinta ya cinta, cuma ya semakin kesini ya semakin hambar. Karena dia sering bohong mas, aku paling gak suka sama cowok yang bohong. Oke, kalau omnya gimana? Lu pernah menyatakan perasaan nggak sama lu? Ya dia pernah, cuma ya dia tahu sendiri kalau misalkan saya tuh masih pacaran sama Ari. Lagian mas, hubungan aku sama Ari nggak akan bisa lanjut mas, karena kan kita beda agama. Dan omnya pun kalau misalkan dia mau sama aku nggak akan mungkin mas, karena sama-sama beda agama. Nah mas, bahkan sekarang aku tuh udah mau nikah mas, karena ada yang melamar aku, namanya Leo. Hah? Leo yang temen lu itu Jajan? Leo yang satu Ini- kantor ini- sama ini. lu yang temennya Ari? Iya, satu kantor sama aku. Ini temen aku mas. Tolong tanya sama dia, Leo temen aku bukan? Leo temennya Ari? Iya mas. Astaga. Dan enaknya tuh kayak aku sama dia seiman, seagama kan. Terus dia juga anak ustadz mas. Jadi ya cocok sama aku. Dan dia nggak mau pacaran, makanya dia langsung ajak ta'aruf sama aku. Jadi bukan sama om lo bro? Leo. Dia sahabat aku mas. Ya nggak tahu gue bukan. Mana tanya gue tahu. Iya. Berarti Leo yang mungkin yang ya udah selesai sama Leo nih. Ya lo mengkhianati Ari dong. Ya enggak lah mas, kita kan ya realistis aja. Nikah kan harus seiman, seagama. Ya apalagi kan kalau misalkan untuk Leo kan dia anak ustadz juga kan, jadi ya udah tahulah kedepannya akan lebih baik. Nah, kalau emang lo nggak seiman, ngapain lo pacaran dari awal? Aku taunya awalnya seiman mas, karena dia bilangnya seiman sama aku. Gitu. Iya makanya kan dia bohongin saya mas. Ya, dia nggak salah dalam masalah ini mas, tapi saya lagi proses belajar Islam sih sebenarnya. Ya Saya udah ngomong udah- sama dia aja. Nah sekarang gini, lo tau nggak kalau Ari juga lagi mulai mendalami agama Islam? Ya aku mana aku tahu mas. Ya udah gimana nih? Jadi sekarang lo sama Ari udah nggak ada perasaan atau gimana gitu? Udah hambar mas, sekarang tuh udah pindah ke Leo. Oke, sekarang gini deh. Jadi udah nggak ada sama sekali ya perasaan cinta ya? Nggak ada mas. Oke. Ya udah kalau gitu bangunin ya, Ri. Oke, saya tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan baru. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kaget mas, dikira macan. Dikira macan mas. Oke. Oke kucing. Silakan selesaikan deh, Ri. Ya gimana mas, orang tadi udah denger sendiri kan gimana perasaannya dia sama aku. Kamu sebenarnya boleh jujur sama aku sekarang, kamu ada hubungan apa sama Leo? Mas tadi aku cerita apa ya mas? Apa? Tadi aku cerita apa ya? Lo dilamar sama Leo, lo nggak ada hubungan sama om lo, omnya Ari. Tapi omnya Ari mungkin naksir lo. Lo udah cerita semua tadi. Iya sebetulnya itu betul mas. Leo tuh 1 bulan kemarin dia ngelamar aku, dia ngajakin nikah. Oke. Ya udah aku terima. Kamu seriusan? Iya karena kita tuh udah nggak akan bisa bersama karena posisi kita tuh beda iman, beda agama, beda keyakinan.
Berarti kamu hianatin aku di saat kita lagi berhubungan dan kamu tiba-tiba kamu bilang sama aku kalau kamu dilamar sama Leo dan kamu menerimanya. Iya. Aku bukan mengkhianati, tapi kamu Itu aja pengkhianatan. awalnya aja kamu bohong sama saya loh. Kamu tahu nggak kalau aku lagi belajar agama Islam sekarang? Tapi kamu tahu nggak kalau kamu bohong sama saya? Iya, aku minta maaf kan udah pernah dibahas masalah ini. Kenapa dibahas lagi? Lo bohong apa, Ri? Aku awalnya dia nyangka aku satu iman sama dia, Mas, dan aku iya. Ya udah, sekarang Ya gini. kan dari awal aku udah bilang, aku udah jelaskan kalau misalkan aku itu nggak suka sama cowok yang bohong. Dari awal bohong pun, kalau misalnya ke depan dilanjutin itu akan bohong juga. Tapi kalau kamu semisal aku belajar agama Islam, kamu mau sama aku lagi nggak? Nggak, Sekarang aku gini, udah nerima lamaran Leo. siapa namanya? Hari. Kalau lo mau masalah agama juga bukan gara-gara perempuan, karena hati, karena diri lo sendiri. Jangan dipaksakan. Kalau emang lo pengen Islam karena hati lo, bukan karena orang lain. Dan sekarang juga lo gini deh, gue juga nggak bisa memaksakan sama perasaannya. Selesaikan aja, mending lo udah keluar unek-unek. Tujuan lo kan pengen tahu diselingkuh mau lo apa enggak, ternyata enggak. Ya, Ya, please. Jangan Iya. pegang aku. Kamu nggak serius kan mau nikah sama Leo? Aku serius, kan tadi aku udah bilang sama Mas Uya pun aku udah bilang bahwa aku udah nerima lamaran Leo. Terus kita gimana, Vi? Ya selesai. Selesai gitu aja? Iya. Vi, aku minta maaf udah Karena dilanjutin. nggak bisa, karena percuma kalau misalkan kita dilanjutin itu nggak akan ada baiknya. Kamu kalau misalkan betul kata Mas Uya, kalau misalkan kamu lagi mempelajari Islam, memperdalam Islam ya, itu buat diri kamu sendiri, jangan karena orang lain. ya udah ya. Kita kasih kesempatan mereka buat ngomong. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen guys.